Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ngerumpi, masih ada yang bejorak. Bu Guru tanya, hukumnya mengucap salam apa? Mengucap. Benar ya. Tapi menjawabnya wajib. Berarti kalau ada yang mendengar salam terus tidak dijawab, meninggalkan sesuatu yang wajib. Benar nggak? Salam itu kan doa ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan alaikum tercurahkan kepada kalian seluruhnya, warahmatullah dan kasih sayang Allah, wabarakatuh dan segala keberkahan. Bagus enggak? Didoakan enggak mau jawab, rugi ya. Bu Guru ulangi, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Pak Kepala, Allah suka sesuatu yang ganjil. Sekali lagi, salam kiri Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Mataram, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh karyawan karyawati MTSN 3 Mataram, anak-anakku, seluruh siswa-siswi MTSN 3 Mataram yang Bu Guru cintai, yang Bu Guru banggakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Betul nggak? Contoh kecil, satu aja Bu Guru contohkan, nikmat mata ya. Bu Guru ngomongin masalah mata. Dengan mata ini kita bisa memandangi wajah kedua orang tua kita yang sudah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik dengan penuh cinta kasih. Dengan mata yang kita miliki, anak-anakku, kalian bisa memandangi wajah bapak ibu guru kalian, bapak-bapak guru yang gagah, ibu-ibu guru yang cantik, yang senantiasa membimbing kalian untuk meraih ilmu dengan penuh cinta kasih sayang. Sesekali diomeh, dihukum, tapi itu juga bentuk cinta. Masa nggak ngerjain PR, nggak dihukum, dikasih peringatan ya. Dengan mata yang kita miliki, kita bisa memandang wajah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kita seringkali selalu berada di dalam suka dan duka bersama-sama, yang mengingatkan kita di saat kita salah, menghibur kita di saat kita sedih. Oleh karena itu, dengan nikmat ini mari kita sama-sama melafazkan kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Ada yang belum ngucapin salawat. Baginda Rasulullah Muhammad. Nah, orang yang paling pelit di dunia adalah ketika disebutkan nama baginda Rasul, dia tidak mau bersolawat. Karena solawat yang kita baca insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumul akhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan, bukan tausiah sebenarnya, Bu Guru hanya ingin berbagi cerita saja. Karena tadi Bapak Kepala Madrasah sudah demikian komplit menyampaikan materi yang terkait dengan halal bihalal, dan luar biasa. Kalau kita menyimak, kalau kita memperhatikan, insya Allah itu sudah cukup. Tapi berhubung Bu Guru sudah ditugaskan untuk berbicara di depan, ya Bu Guru bercerita saja ya. Cuman jujur Bu Guru agak leger di sini berdiri. Kenapa? Takut nggak didengar. Ada yang masih ngobrol.
Maaf nih, Bu Guru curhat ya, Bu Guru curhat. Insya Allah, mudah-mudahan Bu Guru salah. Tapi mendengar curhatan beberapa Bapak Ibu Guru yang lain, seringkali kami mengamati ketika ada yang berbicara di depan, kalian tak mau kalah, ikut juga ngobrol, ikut ceramah sama teman sebelahnya. Kira-kira benar tak apa yang Bu Guru sampaikan? Oh, ngaku kan? Ada yang mendengar, tapi ada juga yang tidak mau kalah. Pada saat setiap hari kita selesai doa, ada saja yang disampaikan oleh entah Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Waka, atau bahkan Bapak Kepala Madrasah. Selalu ada saja yang ditegur. Dengar, mareh mali, ngerumpi. Bu Guru sendiri pernah beberapa kali sampai memisahkan. Ada sebagian di antara kalian, sebagian kecil, yang kalau tidak dipisahkan ini akan menjadi virus nular ke yang lain. Ngobrol terus. Kira-kira kalau ada yang ngomong di depan terus tak didengar, dicuekin, kira-kira gimana nak? Nah, itu yang Bu Guru takutin. Bu Guru ngomong tapi kalian tak peduli gitu dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Sia-sia kan? Padahal salah satu adab kita dalam majelis ilmu, ini majelis ilmu nak ya, adalah menyimak supaya kalian mendapatkan pelajaran. Ada hikmah yang kalian bisa petik dari situ. Kalau kalian ngobrol, apa yang kalian bisa dapat? Jangan-jangan nanti pada saat kamu ngobrol, yang berbicara di depan minta kamu maju untuk menyampaikan ulang apa yang disampaikan, ngangak kamu. Jadi adab, sekali lagi anak-anakku ya, adab agama yang ngajarin. Bu Guru bukan Bu Guru yang ngajarin. Ini ajaran agama, bukan mau-maunya Bu Guru menyampaikan. Biasakan pada saat siapapun yang berbicara, entah itu temanmu, lebih-lebih gurumu, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu yang lain, jadilah pendengar yang baik. Siap jadi pendengar yang baik? Kalau nanti Bu Guru temukan ada yang ngobrol, langsung Bu Guru tunjuk. Temani Bu Guru ngerumpi di sini di depan. Ya, alhamdulillah pagi ini Allah kasih cuaca yang tidak panas, ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik anak-anakku. Bu Guru akan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau bukanlah seorang sahabat yang terkenal seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali, atau sahabat yang lainnya yang mungkin tidak asing lagi kita dengar. Beliau tidak seterkenal sahabat yang lain. Namun beliau memiliki kedudukan yang istimewa di hati Rasulullah. Mau dengar cerita enggak? Mau? Bu Guru ini bercerita sambil memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa Bu Guru untuk menjadi introspeksi diri lah. Mudah-mudahan bisa meniru apa yang disampaikan oleh sahabat ini. Nama sahabat ini adalah Sya'ban, ada yang menyebutnya Sauban. Beliau adalah salah seorang sahabat yang tidak sekalipun lepas sholat berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Anak-anakku yang laki-laki sudah sholat 5 waktu di masjid? Sudah. Ada yang sholat di masjid? Alhamdulillah. Ada yang di rumah? Kalau kalian sholatnya di masjid, bisa istiqomah 5 waktu, Masya Allah, ini layak dijuluki lelaki soleh. Tapi kalau sholatnya di rumah, Bu Guru tambahkan lelaki solehah. Mohon maaf, ini tidak berlaku bagi bapak dan ibu, bagi bapak guru ya, hanya untuk anak-anak kita. Baik, karena Bu Guru yakin bapak-bapak guru itu semuanya sholatnya di masjid, kecuali kepepet. Ya, Bu Guru lanjutkan nggak nih? Awas, mau ngeraos, suruh maju lanjutan cerita Bu Guru. Ya. Bu Guru ingin sekali lagi kalian menjadi pendengar yang baik. Kalaupun ngomong gantian, ya, supaya hatiku tak terluka, nak. Aku tak mau diabaikan oleh kalian.
Bapak Bu Guru ini sukanya diperhatikan baik di kelas maupun di luar kelas ya. Jadi kalau kalian nyimak, Masya Allah, rasanya perhatian itu utuh. Senang, bangga ya. Tapi kalau kalian ngobrol, ini dicuekin nih. Sauban adalah, Guru lanjut, Sauban adalah sahabat Rasulullah yang tidak pernah lepas sholat waktu berjamaah di masjid. Selalu menduduki posisi pojok kanan depan, baris saf terdepan. Kenapa beliau mengambil posisi yang paling depan? Supaya kalau pojokan tidak ada yang mengganggu ya, enggak orang tidak melintas ke sana. Beliau sudah berada di masjid sebelum waktu subuh tiba. Suatu hari saat Rasulullah akan mengimami sholat subuh berjamaah, tiba-tiba posisi yang biasa ditempati oleh Sauban atau Sa'ban itu kosong. Rasul bertanya, kemana sahabat ini? Kemana Sa'ban? Tak ada satupun sahabat yang lain mengetahui kabarnya. Kita tunggu sejenak, mungkin dia sedang dalam perjalanan, kata Rasul. Ditunggu sejenak, ternyata tetap tidak datang. Khawatir sholat subuhnya kesiangan, lalu Rasul pun mengimami sholat subuh tanpa kehadiran Sa'ban. Selesai zikir doa, Rasul bertanya, adakah di antara kalian yang mengetahui rumah Sa'ban? Salah seorang di antara mereka menjawab, saya wahai Rasul, saya mengetahui di mana rumah Sa'ban. Bersediakah kau mengantarkanku ke sana? Insya Allah, mari Rasul, kita berangkat bersama-sama. Lalu Rasul diiringi para sahabat berangkat menuju ke rumah Sa'ban. Ternyata, Masya Allah, rumahnya dari masjid Madinah menuju rumahnya menempuh perjalanan jalan kaki 3 jam. 3 jam nak. Belum ada ojek di sana, belum ada taksi. Cuman apalagi Grab. Jalan kaki nak. Berarti secara akal kalau subuh misalnya jam 5, perjalanannya 3 jam, untuk datang tepat waktu berarti dia sudah harus berangkat jam berapa? Jam 2, tapi masih bisa iktikaf, berarti sekitar jam 1 udah jalan kaki ya. Menembus gelapnya malam, ya Allah, kalaulah bukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, may antindo, betul gak? Lah kita, rumah sebelahan sama masjid, hayya ala sholat, tarik selimut, ya masih telih. Tapi tidak ada yang di sini ya, kayak Sa'ban insya Allah. Ya. Ucapan itu doa loh nak, amin ya. Ternyata sekali lagi 3 jam kemudian baru nyampe. Sesampainya di sana Rasul mengucapkan salam. Keluarlah seorang wanita menjawab salam beliau. Lalu Rasul bertanya, benarkah ini rumah Sa'ban? Benar wahai Rasulullah. Kemana Sa'ban? Pagi ini dia tidak datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah bersama kami. Dengan menahan air mata, istrinya berkata, qad tuwfiya Sa'ban ya Rasulullah. Sa'ban pagi ini telah wafat wahai Rasul. Yang memisahkan Sa'ban dengan sholat berjamaah adalah kematian. Begitu jauh jarak yang ditempuh. Bayangkan kalau siang, menjelang siang, panasnya gurun pasir. Panasnya di dalam perjalanan ini di Madinah ya. Luar biasa panasnya. Kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Kalau kita tidak kenal musim panas, musim dingin ya. Ternyata setelah Sa'ban wafat baru dia tidak melaksanakan sholat berjamaah karena memang sudah lain alam. Tidak mungkin lagi berangkat ke masjid ya. Lalu istrinya bertanya, duhai Rasul, pada saat sakratul maut, saat nyawa akan dicabut dari kerongkongan, ada 3 kalimat yang diteriakkan oleh Sa'ban yang aku tidak faham apa itu maksudnya. Apa itu kata Rasul? Yang pertama dia meneriakkan kalimat, kenapa tidak lebih jauh? Kalau kita yang dengar bingung ya. Orang sakratul maut kok teriakannya begitu.
Kemudian kalimat yang kedua dia katakan, kenapa tidak yang baru? Lalu kalimat yang ketiga dia katakan, kenapa tidak semuanya? Hanya Rasul yang mengetahui rahasia di balik ungkapan yang diucapkan oleh Sa'ban pada saat sakratul maut. Anak-anakku, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang maknanya lebih kurang seperti ini. Pada saat manusia akan menghadapi sakratul maut, di situ dia ditampakkan segala amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Baik kita lakukan, maka insya Allah baik yang ditampakkan. Ya, begitu pula sebaliknya. Rupanya kalimat yang pertama, Sa'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata pada saat itu penglihatan Sa'ban dibuka dengan tajam oleh Allah. Dia menyaksikan bagaimana langkah kaki yang setiap hari 5 kali sehari dia gunakan untuk berjalan, kakinya yang digunakan untuk berjalan menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, mendapatkan balasan pahala dan tingkatan surga ditampakkan oleh Allah. Sehingga dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Seolah-olah ada penyesalan, kok masjidnya tidak lebih jauh supaya pahalanya lebih banyak, tingkatan surganya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dia katakan, kenapa tidak yang baru? Pada saat musim dingin, Sa'ban akan seperti biasa akan berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Ternyata dingin begitu menusuk tulang sehingga dia kembali lagi masuk ke rumahnya mengambil baju. Jadi bajunya didobel supaya tidak terlalu dingin. Ya, baju yang baru yang lebih bagus dia pakai di dalam, yang agak lama atau yang agak lusuh dia pakai di luar. Ternyata dalam perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang menggigil kedinginan. Kalau tidak ditolong mungkin dia akan mati kedinginan. Seketika dia lepas pakaiannya yang di luar, dia pakaikan kepada orang yang hampir mati kedinginan tadi, lalu dituntun untuk sama-sama berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kembali Allah perlihatkan atas apa yang dia perbuat, balasan yang akan dia terima, dan surga, tingkatan surga yang dia akan tempati nantinya. Ada rasa menyesal, kenapa tidak yang baru? Biar aku pakai yang lusuh, ya, biar yang baru dipakai oleh orang yang dia temui tadi. Menyesal. Udah berbuat baik tapi masih menyesal, ya. Kalau Bu Guru tingkatannya masih, kalau mau bersedekah, yang bagus dipakai sendiri, yang sudah tidak dikangguk, yang agak lusuh disedekahin. Kayaknya belum mampu, tapi mudah-mudahan bisa, ya. Yang ketiga, kenapa tidak semua? Suatu ketika Sa'ban didatangi oleh seorang pengemis. Pada saat itu dia akan sarapan dengan segelas susu dan sepotong roti. Pengemis mengucap salam lalu menceritakan bahwa aku sangat lapar karena sudah berhari-hari tidak makan. Rotinya dibagi 2, susunya dibagi 2. Mereka sarapan bersama. Kembali Allah tampakkan tentang apa yang sudah diperbuat oleh Sa'ban, balasan pahala dan tingkatan surga. Tapi dia menyesal, kok aku tidak kasih rotinya semua, kok aku tidak kasih susunya semua, supaya aku bisa mendapatkan balasan yang lebih. Anak-anakku, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari sini? Ntar yang bisa menyimpulkan Bu Guru kasih hadiah. THR udah lewat. Gak usah rame-rame, satu orang, Bu, saya Bu. Asal kamu dengar, tuh ada yang angkat tangan tuh. Gak usah nunjuk. Jangan nunjuk. Masa hampir 600 siswa satu-satu gak ada yang mewakili? Gak ada yang mau dapat hadiah nih? Gak ada yang mau dapat hadiah? Ya sudah, kalau tidak ada yang mau dapat hadiah, hadiahnya untuk Bu Guru. Yeay, kasih hadiah nggak mau. Padahal kamu ngomong aja di depan apa-apa kamu ngomong, Bu Guru kasih, tapi sekarang udah batal. Time is over. Yeay. Al waktu qad intaha. Wa buwe waktuna. Nah, apa lagi? Ya. Jadi anak-anakku yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan, mudah-mudahan dari kisah yang Bu Guru ceritakan tadi kita bisa mengambil hikmah. Pertama,
Wabil khusus anak-anakku yang laki-laki untuk bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan boleh, Bu Guru boleh, tapi perempuan itu diutamakan sholat di rumah. Tapi kalau mau ke masjid, ke musola, silahkan. Ya, silahkan, tidak dilarang. Kemudian ini Bu Guru ulangi lagi jadinya. Bu Guru berharapnya sebenarnya dari kalian. Kemudian anak-anakku, sekali lagi Bu Guru tambahkan saja bahwa seringkali manusia tidak yakin dengan janji Allah. Padahal Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda atas segala amal ibadah yang kita perbuat, amal soleh yang kita perbuat. Tapi seringkali kita tidak yakin. Contohnya, pernah enggak mendengarkan ungkapan salat sunat fajar lebih baik dari dunia dan isinya? Pernah kan? Yang belum pernah sekarang Guru kasih tahu. Kenapa banyak yang tidak melakukan? Karena apa? Mungkin tidak yakin dengan janji Allah. Banyak orang-orang yang pada saat sakratul maut ingin dikembalikan sejenak ke kehidupan di dunia. Karena apa? Hijab penutup matanya atas balasan dari segala perbuatannya itu sudah ditampakkan. Menyesal. Kenapa dulu saya tidak beribadah dengan maksimal? Kenapa dulu saya tidak berinfak, bersedekah? Kenapa dulu saya tidak menjaga hubungan baik dengan teman saya, dengan kedua orang tua saya, dengan guru saya? Saat sakratul maut sudah menghampiri, sesaat lagi nyawa sudah berada di kerongkongan dan akan keluar dari jasad kita, di situ ada penyesalan. Karena apa? Di situ Allah tampakkan segala perbuatan kita. Mumpung Allah masih berikan kita umur, masih berikan kita kesempatan. Karena kematian itu, ajal itu tidak ada yang tahu ya. Bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan. Atau yang tua belakangan, yang muda duluan. Ya, benar nggak? Oh, pada doang Bu Guru. Ya, artinya mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang. Kita bisa memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan teman, tidak ada lagi yang saling membuli, saling menyakiti. Karena sesungguhnya jauh lebih berat hubungan kita kepada sesama manusia ketimbang dosa kita sesama manusia ketimbang dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, kita langsung meminta ampun, istighfar, taubatan nasuha, selesai. Tapi kalau kepada sesama manusia, tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang yang kita zolimi, orang yang kita sakiti, memaafkan kita. Bu Guru, saya sudah minta maaf, tapi dia tidak memaafkan. Gugur kewajibanmu, nak. Ya, gugur kewajibanmu. Biarkan, dia masih dendam, apa-apa, doakan. Ya, doakan. Anak-anakku, Bu Guru tanya, cinta sama Rasul? Siapa idolamu? Rasul beneran. Bu Guru nggak percaya. Ternyata di profil WA banyak yang menjadikan artis-artis Korea sebagai profil. Kadang-kadang Bu Guru harus bertanya dulu, ini artis Korea dari mana ya? Bukan Bu Guru, saya ini dari kelas ini. Oh, wajahnya udah berubah. Operasi plastik di mana? Ya, anak-anakku, mari sebelum mengakhiri kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Pernah mendengar solawat Jibril? Sering, pastinya. Yuk sama-sama, yang ngaku cinta kepada Rasul, mari bersama-sama Bu Guru kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta Syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta
Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ada hikmah yang bisa diambil. Kafa bihadzana aktatimu bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.